Nah, saat itu pun untuk Madrasah Aliyah saya keluar sebagai yang terbaik. Jadi guru berprestasi untuk Provinsi Riau tahun 2009. Ketika tamat IAIN saya dapat SAG. Ketika tamat Unri itu saya dapat SPD. Karena saya juga pada tahun pertama, ya kira-kira semester keduanya, saya sudah dibebankan tanggung jawab oleh yayasan pada saat itu untuk menjabat sebagai kepala MTS Darul Hikmah sekaligus wakil yayasan sebagai pimpinan pondok. Saya bersama dengan guru dari Mandua itu berkolaborasi untuk membuat buku bahasa Arab kelas 10 kurikulum 2004. Saya kembali kepada cita-cita dari founding father dari Madrasah Aliyah Insan Cendekia, yaitu Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie tentu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di studio hari ini telah bersama kita Al-Mukarram Al-Ustadz Khalid SAG SPD MA. Beliau adalah Kepala Man Insan Cendekia SIA yang baru saja dilantik oleh Direktur GTK Kementerian Agama Republik Indonesia. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah sehat, terima kasih. Ustadz, saya teringat 9 tahun yang lalu, tahun 2012. Saat itu saya sebagai mahasiswa Winsuska Riau dan kebetulan PPL di MAN 1. Di saat itulah saya pertama kali ketemu Ustadz. Ya, betul. Ya, alhamdulillah masih berkesan dan juga masih ada dalam ingatan saat pertama berjumpa dengan Bang Sadri saat itu ya. Sebagai mahasiswa tentu saja. Dan sampai terakhir itu untuk terus mengkaryakan Bang Sadri, tidak hanya sebatas selesai pelaksanaan PPL, karena memang saat itu kita melihat bahwa Bang Sadri ini punya bakat dan talenta yang bisa akan nanti membantu untuk pengembangan madrasah. Terima kasih banyak Ustadz. Ya. By the way, gimana kabar keluarga nih Ustadz? Alhamdulillah sehat ya. Semua sehat ya? Ya, alhamdulillah sehat ya. Spill sedikit Ustadz tentang keluarga Ustadz. Baik, kalau saat ini istri alhamdulillah namanya Jamhuria, domisilinya di Pekanbaru. Kebetulan juga bertugas sebagai seorang ASN, guru di Pondok Pesantren Darul Hikmah. Darul Panam Ustadz ya? Iya, betul sekali. Nah, kami dikaruniakan oleh 4 orang anak. Anak pertama itu sekarang laki-laki, dia sekarang itu kuliah sambil juga mengabdi di Pondok Gontor 12. Oh, di SIA? Di SIA, betul. Iya, di Sengamandau itu. Yang kedua juga sedang kuliah, perempuan, itu di Pacet, Mojokerto. Iya. Yang ketiga juga perempuan, sekarang duduk di kelas 10 Madrasah Aliyah di Pondok Pesantren Darul Hikmah juga. Dan yang terakhir anak yang paling bungsu itu kelas 6 di SD IT Darul Hikmah juga. Ada 4 orang anak Ustadz? Ada 4 orang anak ya, alhamdulillah. Ustadz ini saya penasaran nih Ustadz dengan saat saya baca nama Ustadz Khalid SAG SPD MA ada 2 gelar S1 di sana, ada 1 gelar S2. Nah, ini bisa cerita sedikit Ustadz tentang riwayat pendidikan mungkin dari sekolah dasar mungkin sampailah ke master Ustadz. Baik. Saya menyelesaikan pendidikan di tingkat dasar itu di Kota Jambi. Saya masuk di SD 73 dan menamatkan pendidikan di sana. Alhamdulillah waktu itu usia saya mungkin baru menjelang 6 tahun, 5 lewat. Oh, belum sampai 6? Belum sampai 6. Karena niatnya orang tua supaya enggak kemana-mana mungkin, itu dititipkan sajalah di SD dulu. Yang penting dia duduk hadir di situ ya. Tidak berpikir belajar apa gitu kan. Nah, namun itu berlanjut sehingga saya umur 11-an tahun itu sudah selesai SD.
Ya, itu kemudian Hmm. lanjut ke SMP Sekolah Menengah Pertama Negeri 4 yang ada juga di di Kota Jambi. Jambi. Tadi saya sebut di mana tuh? Jambi, Ustaz. Di Jambi ya. Itu di Jambi 3 tahun di sana menamatkan pendidikan di tingkat Sekolah Menengah Pertama. Ketika mau lanjut ke tingkat SMA, nah di situ ayah almarhum menawarkan, mau ndak kalau sekiranya masuk pesantren. Pesantren. Pada saat itu saya ndak berpikir apa itu pesantren, seperti apa kehidupan pesantren. Belum tahu, Ustaz, ya? Belum tahu, cuma keinginan melanglang buana saja, berpetualang keluar kampung itu. Itu saja niatnya. Saya terima tawaran itu. Diberangkatkanlah ikut dengan rombongan santri yang akan mengikuti pendidikan di Pondok Pesantren Darussalam di Bandar Lampung, di Lampung. Nah, di sana tidak lama, karena satu dan hal cuma setahun di sana. Nah, ketika pulang ke Jambi, jangan sampai berhenti nih. Diminta oleh orang tua, ayah pada saat itu, udah, sekarang pindah sajalah ke Jakarta, masuk Pondok Pesantren Darun Najah Jakarta. Darun Najah Jakarta. Darun Najah Jakarta. Nah, di sana saya menyelesaikan pendidikan 4 tahun, karena waktu masuk itu ditempatkan di kelas takhusus. Khusus ya, Ustaz, ya? Ya, kelas takhusus itu untuk lulusan dari SMP, dari MTS yang kemampuan penguasaan bahasa asingnya itu masih dianggap perlu untuk diberikan penguatan. Karena ketika sudah masuk aliyah, nah itu pengajaran atau pembelajaran di kelas bahasa pengantarnya sudah menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris. Selesai 4 tahun, berarti saya sudah 2 tahun, berarti kan yang seharusnya saya bisa selesai lebih awal 2 tahun, tapi karena yang pertama saya masuk ke Pondok Pesantren Darussalam itu tamat SMP setahun, kemudian masuk ke Darun Najah, kembali saya harus mengulang setahun lagi sebelum masuk ke tingkat madrasah aliyah atau SMA-nya, 2 tahun terbuang. Nah, namun itu tidak menjadikan saya merasa merugi. Bahkan setelah tamat dari Pondok Pesantren Darun Najah sendiri, saya memilih untuk tidak langsung kuliah. Artinya saya menerima arahan dan juga perintah dari Pondok Pesantren untuk terlebih dahulu mengabdi. Maka saya ikuti program itu. Berangkatlah saya waktu itu dengan 2 orang teman yang lain ke Kota Pekanbaru. Saat itu tahun 1992 ke Pondok Pesantren Darul Hikmah yang di Panam itu. Nah, itu waktu itu baru jalan 1 tahun, dia memang masa merintis untuk bagaimana membesarkan pesantren. Awal berdiri, Ustaz, ya? Awal berdiri. Nah, itu ketika sampai di sana kan tidak langsung bisa kuliah. Ya, 1 tahun itu kita murni hanya pengabdian. Berarti Ustaz termasuk bagian dari perintis awal dari hikmah juga, Ustaz? Betul. Yang merintis di awal untuk keberlangsungan pendidikan dan pengajaran di pondok pesantren itu. Setelah 1 tahun mengabdi, baru saya diberikan hak untuk melanjutkan studi di S1, dan alhamdulillah dari pihak yayasan juga mendukung. Nah, makanya pertama kali saya melanjutkan studi itu di tingkat perguruan tinggi, saya masuk itu IAIN Sultan Syarif Qasim. Waktu itu. Nah, sekarang berganti namanya di UIN Suska Riau. Nah, itu dia. Dan saya memilih pendidikan bahasa Arab di Fakultas Tarbiyah yang ada di situ. Alhamdulillah bisa menamatkan meskipun mungkin tidak cepat menyelesaikannya, karena saya juga pada tahun pertama, ya kira-kira semester keduanya, saya sudah dibebankan tanggung jawab oleh yayasan pada saat itu untuk menjabat sebagai kepala MTS Darul Hikmah sekaligus wakil yayasan sebagai pimpinan pondok. Masya Allah. Di Pondok Pesantren Darul Hikmah itu. Makanya tidak fokus untuk hanya kuliah saja, tapi sudah harus mengurusi sekian banyak guru, sekian banyak karyawan, sekian banyak santri yang ada di Pondok Pesantren itu. Padahal masih statusnya mahasiswa, Ustaz, ya? Masih mahasiswa dan baru tamat aliyah, kata orang kan gitu. Betul. Nah, itu selesai dari IAIN, saya kembali melanjutkan tugas mendidik di pondok pesantren itu. Sudah ada mulai
tingkat madrasah aliyah dan juga sudah mulai ada sekolah menengah kejuruannya, berkembang terus sampai muncul SD, ada TK-nya dan juga sampai ke pendidikan anak usia dini pun ada di sana. Nah, pada tahun, kalau saya tidak salah, tahun 2000, ya sekitar tahun 2000, nah itu Kementerian Agama membuka program penyetaraan beasiswa untuk guru-guru yang miss mata pelajaran. Ya, artinya dia latar belakangnya mungkin PAI, tapi dia mengajarnya sejarah atau mengajarnya fisika. Nah, pada waktu itu dibukalah, artinya bagi yang lolos seleksi beasiswa program penyetaraan itu, dia bisa ikut kuliah lagi 2 tahun. Itu setara S1 di perguruan tinggi yang ada pada saat itu di Universitas Riau. Nah, karena saya lama mengampu mata pelajaran bahasa Inggris di pondok pesantren itu, karena tuntutan kebutuhan tentu saja ya, karena bahasa Inggris mungkin gurunya belum ada, ataupun kalau ada kurang. Nah, saya pun mendaftar di seleksi itu. Alhamdulillah lolos dalam seleksi dan bisa ikut kuliah penyetaraan itu selama 2 tahun. Nah, itulah makanya ketika tamat IAIN saya dapat SAG, ketika tamat UNRI itu saya dapat SPD. Nah, itu dia. Di 2 gelarnya. 2 gelarnya untuk S1-nya. Nah, itu. Lanjut pada tahun 2006 kembali ada beasiswa dari Kementerian Agama untuk guru dan tenaga kependidikan. Melakukan studi S2. Saya pun coba juga ikut seleksi di sana. Dan waktu itu seleksinya di Medan. Berangkat kami bersama beberapa orang guru yang coba untuk berkompetisi. Ya, termasuk diantaranya itu almarhum Pak MH Delima. Nah, itu dari beberapa kawan yang berangkat dari Pekanbaru yang bersama dengan saya, ada sekitar 8 atau 9 orang. Alhamdulillah saya lulus untuk S2. Mereka studi yang linear dengan pendidikan S1 saya kan, bahasa Arab. Di mana? Saya lulus di UIN Sarif Hidayatullah Jakarta. Iya, Syahid. Nah, adapun Pak MH Delima itu lulus di ITB. Nah, itu makanya terakhir di belakang nama saya ada muncul gelar MA gitu ya. Nah, jadi setelah sekian masa menempuh pendidikan dari dasar tadi sampailah ke S2 tadi Ustaz ya. Ya. Tentu cerita juga sedikit Ustaz tentang pengabdian. Tadi kan sudah mulai pengabdian di Darul Hikmah ya kan. Nah, selanjutnya sampai saat ini gimana Ustaz pengabdiannya Ustaz? Alhamdulillah saya sebelumnya tidak terpikir untuk ikut dalam kompetisi menjadi seorang ASN, seorang PNS. Saya dahulunya bercita-cita cuma jadi kiai saja, biar saya di pondok pesantren. Namun pada tahun 2003 itu ada saran, nasihat gitu ya, dari kawan-kawan dan juga dari sejawat yang ada, dari Handai Tolan. Nah, itu menyarankannya, coba aja lah, siapa tahu ada rezekinya kan gitu. Makanya di ujung masa pendaftaran, saya pun memberanikan diri untuk juga memasukkan berkas, mendaftar untuk seleksi menjadi seorang PNS yang dibuka oleh Kementerian Agama pada saat itu. Nah, alhamdulillah dari 2 orang mungkin formasinya yang diterima untuk Kota Pekanbaru bahasa Arab ya. Nah, itu ya saya yang pertama, dan yang kedua itu ada teman yang sekarang menjadi guru di MAN 2 Pekanbaru. Lolos PNS tahun 2003. Saya ditempatkan di MAN 1, teman itu di MAN 2. Nah, itu dia. Alhamdulillah karena sebelumnya juga cukup dekat dengan kepala madrasah yang ada, maka karena kenal dan tahu, jadi di awal-awal sendiri saya sudah dimintakan bantuan, tolong bantu saya untuk mengelola kegiatan. Jadi sejak awal di MAN 1 sendiri, saya sudah diamanati untuk menjadi wakil. Ya, wakil kurikulum. Iya. Nah, itu dia di tahun 2000, sekitar tahun 2004 itu. Nah, itu saya sudah diminta untuk membantu mengolah bidang kurikulum di MAN 1. Nah, itu dia.
kemudian terputus karena saya melanjutkan studi di S2 tahun 2006 sampai 2008. Dan di tahun 2007 itu Bunda Hayatir Ruh diangkat jadi Kepala Man 1. Nah, saat mana dia dengar mungkin saya sudah menyelesaikan pendidikan S2, dia menghubungi saya. Artinya, Ustadz kalau nanti kembali ke Man 1 bantu saya katanya. Nah, jadi saya kembali tahun 2008 itu sekitar bulan November selesai wisuda. Jadi saya langsung diposisikan sebagai juga melanjutkan tugas yang pernah diberikan sebelumnya menjadi wakil bidang kurikulum bersama Bu Hayatir Ruh. Itu dia. Sampai terakhir tahun 2016, nah itu beliau sudah mulai harus mengurusi Man Insan Cendekia yang sudah mulai jalan. Nah, saya masih tetap di Man 1. Untuk kemudian di tahun 2017 itu saya pindah pengabdian itu ke Man Insan Cendekia ini. Betul, Ustaz. Di tahun 2017 itu saya masuk kemari untuk bersama lagi dengan Bunda Hayatir Ruh, beliau sebagai kepalanya. Dan waktu masuk pertama di sini itu saya diminta untuk membantu beliau di wakil bidang kemengasuhan ke asrama. Nah, itu dia. Berlangsung 3 tahun, beralih dari kepengasuhan saya menjadi wakil humas. Dan pada tahun 2019 akhir, nah itu saya minta pindah untuk kembali ke Pekanbaru. Jadi saya akhirnya mendapatkan rekomendasi untuk pindah itu dan ditempatkan di Man 4 Kota Pekanbaru. Mantap, Kota Pekanbaru. Jadi sejak tahun 2020 yaitu saya mengabdi di Man 4 Kota Pekanbaru. Ya tetap di posisi middle position, posisi tengah gitu loh, tidak sebagai top leadernya. Nah, dipercaya awalnya masuk sebagai wakil kepala bidang humas, kembali mengelola kegiatan-kegiatan kehumasan. Dan di semester kedua sejak saya masuk, kemudian ada pergantian, saya kembali ditempatkan di tempat asal saya ya bidang kurikulum lagi. Jadi saya mengelola kurikulum lagi di Man 4 itu sampai terakhir ya mengikuti seleksi untuk menjadi kepala Man Insan Cendekia. Nah, itu dia. Sampai dengan tahun berapa? Tahun 2023 ini alhamdulillah. Seperti itu. Ya, berarti setelah puluhan tahun ya merasakan pahit manisnya pengabdian, asam garamnya kehidupan. Kira-kira apa capaian yang sangat berarti bagi seorang Ustadz Khalid? Alhamdulillah, yang pertama tentu saja di awal memang tidak ada mimpi saya, cita-cita saya itu menjadi seorang guru. Kan gitu. Cita-cita saya itu di awal saya mau menjadi yang pegang senjata itu. Jadi polisi atau tentara. Karena saya menengok polisi dan tentara itu ada kebanggaan. Saya ingin menjadi seperti itu. Namun ketika selesai pendidikan pesantren dan mulai mengabdi, tumbuh kecintaan mengajar itu. Makanya saya itu punya prinsip, saya itu bisa bahagia dan lupa segalanya cuma di 2 keadaan. Satu ketika mengajar, yang kedua ketika ibadah. Jadi apapun masalahnya ketika mengajar tidak ingat itu, lupa dia. Nah juga demikian halnya ketika ibadah, lupakan semuanya kan. Tidak ada yang sulit. Ketika Allahu Akbar, nah itu sudah lepas semuanya. Tidak ada yang tidak ada yang lagi lebih besar dari Allahu Akbar kan. Masya Allah. Nah itu dia. Untuk kemudian alhamdulillah, mungkin ini juga karunia dan rahmat Allah, itu ada beberapa capaian yang cukup berkesan yang pernah dialami. Itu pada tahun ketika mulai pemberlakuan kurikulum 2004 dan Bunda Hayatir Ruh waktu itu masih di kantor. Jadi ada kegiatan penulisan buku ajar untuk kurikulum 2004. Nah itu yang diminta, makanya dibentuk tim. Nah saya bersama dengan guru dari Man 2 itu berkolaborasi untuk membuat buku bahasa Arab kelas 10 kurikulum 2004. Selesai, alhamdulillah selesai. Itu kemudian
hasilnya itu dibawa untuk lomba ekspos buku ajar kurikulum 2004. Ya. Dibawa ke kota Solo, kami pun bersaing di sana, coba mempresentasikan buku kami itu, buku bahasa Arab kelas 10 kurikulum 2004. Nah di situ dengan rahmat Allah itu menjadi terbaik 2. Insya Allah. Nah buku itu menjadi terbaik 2 dari buku ajar yang dibuat pada masa itu oleh Kementerian Agama dari seluruh Indonesia. Buku ajar. Jadi buku itu dicetak dan digunakan, pernah sempat digunakan untuk Provinsi Riau, yang itu dibiayai oleh APBN melalui Dipa Kanwil tentu saja. Nah, tidak lama kemudian karena capaian itu saya diberikan penghargaan sebagai guru teladan, guru terbaik Provinsi Riau, sekitar akhir 2004. Terus berlanjut, ya mengikuti kegiatan, melaksanakan tugas. Pada tahun 2009 kembali ada seleksi untuk pemilihan guru berprestasi tingkat provinsi. Provinsi Riau. Iya, alhamdulillah saya kembali bisa ikut ya dengan rahmat Allah dan juga kepercayaan dari ibu kepala ya dari madrasah untuk ikut seleksi, bersaing dengan guru-guru madrasah aliyah secara khusus yang ada di Provinsi Riau. Nah saat itu pun untuk madrasah aliyah saya keluar sebagai yang terbaik. Jadi guru berprestasi untuk Provinsi Riau tahun 2009. Itu pertama kali ada seleksi, ada perlombaan untuk guru. Nah dari situ berlanjut rupanya. Ini diikuti oleh beberapa guru yang ada di MAN 1 saat itu untuk juga meraih prestasi yang sama. Termasuk di dalamnya pada tahun 2009 saya memulai, 2010 itu ada Bunda Hayati Ru sebagai kepala madrasah berprestasi bersama dengan Pak Madlima. Berikutnya ada guru lagi, termasuk di dalamnya ada Pak Khairul Munir itu menjadi guru berprestasi. Kemudian ada Ibu Istiqomah dan ya banyak rupanya itu dia menular rupanya. Ya, menginspirasi. Nah kayak gitu. Jadi alhamdulillah karena memang konsepnya kan tugas guru itu yang utamanya cuma 2. To motivate and to inspire. Memotivasi dan menginspirasi. Itu utamanya. Kalau sekedar untuk mentransfer ilmu, itu Google lebih hebat dari apa yang diketahui seorang guru. Betul. Ya, nah, seperti itu. Jadi dilihat kalau sekarang guru-guru dengan dilihat literasinya, dengan dilihat membuat karya buku, ternyata Ustaz sudah lebih dahulu 2004. Sudah, alhamdulillah ya sudah menulis buku ajar ya. Jadi baru-baru ini kan baru saja dilantik nih Ustaz ya sebagai kepala Madrasah Cendekia Siak, telah melalui tahapan yang begitu panjang Ustaz ya, dari seleksi berkas, seleksi akademik dan sebagainya, sampai wawancara juga semuanya, dan terpilih Ustaz sebagai kepala di salah satu madrasah unggulan di Kementerian Agama Ustaz. Kira-kira apa harapan Ustaz ya untuk Man Insan Cendekia Siak? Saya kembali kepada cita-cita dari founding father dari Madrasah Aliyah Insan Cendekia, yaitu Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie tentu saja. Ya, di mana cita-citanya kan adalah bagaimana menggabungkan imtak dengan iptek. Dan itu setelah saya telusur di dalam Al-Quran ada di surat Ali Imran ayat 190-191. Bunyinya itu inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina 'adzabannar. Jadi cendekia itu dan imtak dan iptek yang dicetuskan oleh seorang ayahanda atau datuknda B.J. Habibie terinspirasi mungkin dari ayat itu, di mana dalam ayat itu disebutkan pergantian malam, ya pertukaran, pergantian penciptaan alam semesta, kemudian pergantian siang dan malam itu menjadi tanda kekuasaan Allah. Untuk siapa? Itu untuk ulul albab. Ulul albab itu adalah terjemahan yang paling dekat padanan katanya dalam bahasa Indonesia adalah cendekia. Cendekia.
Siapa itu cendekia? Cendekia itu allazina yazkurunallah. Jadi yang pertama seorang cendekia itu senantiasa mengingat Allah dalam berbagai keadaannya. Lagi berdiri, lagi duduk, lagi berbaring, dalam berbagai aktivitasnya senantiasa zikrullah. Baru setelah itu yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, memikirkan ya penciptaan langit dan bumi. Artinya seorang cendekia itu dalam dirinya ada gabungan antara zikir dan pikir. Nah, baru akan muncul dari pribadi yang demikian itulah orang-orang yang siap untuk menjadi khalifatullah fil ard, pemimpin di muka bumi. Jadi harapannya memang luar biasa dari cita-cita yang dicanangkan atau dicetuskan oleh B.J. Habibie tentu saja, sehingga ada tuntutan, ada keinginan untuk menjadi bagian dari mewujudkan cita-cita itu bagi siapapun yang memiliki kepedulian tentu saja untuk menjadikan bangsa dan negara ini lebih baik, umat dan Islam itu lebih berterima, ya, dan seterusnya. Jadi orang-orang yang di dalam dirinya tergabung atau terhimpun zikir dan pikir, insya Allah dia akan mendatangkan maslahat yang besar bagi lingkungannya. Baik Ustaz, telah banyak kita cerita tadi Ustaz ya. Iya. Terakhir Ustaz, Okay. satu kata untuk Man Ice Siap. Jaya. Jaya. Ya. Mudah-mudahan jaya kita Ustaz ya. Maksud juga Man Cendekia seluruh Indonesia Ustaz ya. Amin, amin, ya. Amin. Baik, terima kasih Ustadz telah hadir di podcast kita, yang telah berbagi cerita, berbagi inspirasi. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini menjadi inspirasi, menjadi kebaikan bagi yang mendengarkan, insyaAllah Ustadz. Iya, sedikit mungkin kalaupun memang bisa menambahkan. Kenapa saya memilih kata jaya? Ini terinspirasi dari kata atau pernyataan dari Mbah Muslim Rifai Imogiri atau dikenal dengan Mbah Lim. Ya. Nah, itu yang ketika kemarin saya sampaikan, itu dia yang membuat slogan jargon Pancasila Jaya. Pancasila. Nah, saya menganggap bahwasanya jaya juga bisa kita lekatkan dengan Man Insan Cendekia Siap, pasti jaya. Itu berangkat juga dari dalil ayat Al-Quran, ulaika humul muflihun. Itulah orang-orang yang beroleh kemenangan, kejayaan. Nah, di sini yang bergabung di sini insya Allah pasti jaya. Pasti jaya. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ustadz. Syukran kasiron ya. Demikianlah podcast kita pada hari ini. Saya Sadradi sebagai host mengucapkan ribuan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.